Presiden Ukraina Zelensky Yahudi, mengapa Israel ogah menolong? Hurrah! Bermodal darah Yahudi yang dimilikinya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebenarnya telah meminta lebih banyak bantuan dari Israel dalam melawan invasi Rusia. Namun sejauh ini Tel Aviv menolak permintaan Kiev. Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornichuk, mengungkap ekspektasi Zelensky untuk bantuan Tel Aviv karena dia berdarah Yahudi. Sebagai duta besar negara dengan Presiden Yahudi, saya dapat mengatakan Zelensky memiliki harapan yang lebih tinggi dari Israel daripada yang dapat diberikan Israel, katanya baru-baru ini. Kornichuk juga berspekulasi bahwa Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berada dalam situasi sulit untuk menyeimbangkan hubungan Israel dengan Ukraina dan Rusia karena Zelensky adalah orang Yahudi. Dia juga menunjukkan bahwa banyak orang Ukraina memenuhi syarat untuk berimigrasi ke Israel di bawah Law of Return. 180.000 orang menurut perkiraan Israel. Kepemimpinan kami percaya bahwa Israel adalah satu-satunya negara demokratis yang memiliki hubungan baik dengan kedua pemimpin itu, kata Kornichuk merujuk pada Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky sebenarnya meminta Israel untuk mengambil peran mediator beberapa kali selama setahun terakhir, termasuk selama panggilan telepon terbarunya dengan Bennett. Kornichuk mengatakan pesan Zelensky kepada Israel, terima kasih, kami menghargai semua upaya Anda, tetapi kami membutuhkan lebih banyak. Keputusan dibuat lebih lambat dari yang kami butuhkan, tetapi kami senang dengan langkah kemarin dan kami berharap dukungan yang lebih besar, katanya. Meski demikian, Israel telah mengirimkan sekitar 100 ton bantuan kemanusiaan termasuk obat-obatan, kantong tidur, peralatan pemurnian air dan barang-barang lainnya. Ukraina meminta Israel untuk mengirim tim paramedis, tetapi pemerintah menolak permintaan tersebut. Ukraina juga meminta senjata pertahanan dan alat pelindung, tetapi Israel menolak permintaan itu. Kornichuk mengulangi permintaan negaranya dalam pertemuan di kantor Perdana Menteri pada Senin pekan lalu. Ketika Israel menginginkan bantuan kami ada untuk mereka, kata Kornichuk merujuk pada PBB, permintaan konsuler dan hal lain. Sementara itu, PM Bennett mengatakan pada hari Minggu bahwa Israel akan terus berusaha menengahi antara Rusia dan Ukraina, bahkan jika keberhasilan tampaknya tidak mungkin. Dia menyampaikan hal itu setelah kembali dari pembicaraan mendadak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kantor Bennett mengatakan Perdana Menteri telah berbicara 3 kali selama akhir pekan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam pidato yang disiarkan televisi kepada kabinetnya, Bennett tidak memberikan rincian tentang pertemuan 3 jam dengan Putin pada hari Sabtu, hanya mengatakan bahwa itu mendapat berkat dan dorongan dari semua pihak. Sebuah referensi ke Amerika Serikat di antara kekuatan lainnya. Kami akan terus membantu dimanapun ia diminta, bahkan jika kemungkinan tidak besar, kata Bennett yang dilansir Reuters. Saat ada celah kecil, kami memiliki akses ke semua sisi dan kemampuan. Saya melihatnya sebagai kewajiban moral untuk melakukan setiap upaya. Klarifikasi resmi Erdogan soal drone Turki di Ukraina. Turki mengatakan drone Bayraktar yang dipakai Ukraina hancurkan konvoi Rusia bukan bantuan Turki, namun dibeli Ukraina sebelum konflik berlangsung. Jadi itu bukanlah bantuan dari Turki, melainkan bisnis semata sebelum invasi Rusia. Drone Bayraktar TB2 mendapatkan perhatian dari para pengamat militer dunia dalam perang Rusia versus Ukraina. Drone buatan Turki itu sukses melumat konvoi di Ukraina. Otoritas Turki bersuara soal ini setelah mendapat protes dari Rusia. Turki menyebut pesawat tak berawak Turki itu yang dikirim ke Ukraina bukanlah bantuan militer, melainkan dijual.
Proses jual beli itu sudah terjadi sejak lama. Begitu kata seorang wakil Menteri Luar Negeri Turki seperti dikutip dari Reuters. Pernyataan itu mencuat dari pejabat Turki untuk menghindari ketersinggungan Rusia yang kini menginvasi Ukraina. Seperti diketahui, Turki dan Rusia memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan Presiden Erdogan cenderung membela Vladimir Putin. Di sisi lain, Turki diketahui merupakan anggota NATO yang berbatasan laut dengan Rusia dan Ukraina dan memiliki hubungan baik dengan Rusia. Turki juga dikenal memiliki kerjasama erat dengan Rusia selama ini dalam hal energi, perdagangan, dan juga pertahanan. Turki juga telah menjual drone Bayraktar TB2 ke Kiev dan menandatangani kesepakatan untuk memproduksi lebih banyak drone tersebut selama kunjungan Presiden Turki di Ukraina beberapa waktu yang lalu, jelasnya sebelum terjadi invasi besar-besaran ini. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar pro pemerintah Sabah, Wakil Menteri Luar Negeri Turki Yavuz Selim Kiran mengatakan Ukraina telah membeli drone dari Baykar tersebut jauh-jauh hari. Itu bukan bantuan dari Turki, ini dibeli dari perusahaan Turki. Tentu saja kami bangga dengan produk ini karena sangat luar biasa. Rusia sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan dengan sikap Turki, namun kini telah diklarifikasi dengan baik jika Erdogan sama sekali tidak pernah memberi bantuan kepada Ukraina. Keampuhan drone Turki, Angkatan Bersenjata Ukraina diketahui menggunakannya. Spesifikasi Bayraktar TB2 Turki ini adalah pesawat tanpa awak jenis Medium Altitude Long Endurance (MEL) yang diproduksi olay Baykar Makina. Dilansir dari Army Technology, drone ini memiliki kecepatan jelajah 70 hingga 120 knot dengan ketinggian penerbangan operasional 27.030 kaki. Pesawat tanpa awak itu juga mampu terbang selama 24 jam dengan jangkauan komunikasi sejauh 102 ataupun 150 km.